Rizky Ridho jadi pemain yang disorot FIFA di Piala Asia U23 2024. Shin Tae-yong masih berharap Justin Hubner gabung ke Timnas U23 Indonesia. Satu grup dengan Timnas U23 Indonesia, pelatih Yordania yakin tembus 3 besar. Tegas. Pelatih Australia enggan anggap remeh Timnas U23 Indonesia. Nathan Chu Aon datang, Shin Tae-yong coret satu pemain Timnas U23 Indonesia. Rizky Ridho jadi pemain yang disorot FIFA di Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia U23 menjadi debutan di Piala Asia U23. Rizky Ridho adalah salah satu pemain yang turut membawa skuad Garuda Muda mentas di ajang tersebut. FIFA memasukkan nama Rizky Ridho dalam 5 pemain yang patut disorot. Karena pemain Persija itu memiliki jam terbang tinggi bersama Timnas Indonesia baik di level senior maupun U23. Bisa dibilang, Rizky Ridho selalu menjadi andalan pelatih Shin Tae-yong di lini pertahanan. Dia dianggap menjadi pemain yang paling berpengalaman dalam skuad Timnas Indonesia. Shin Tae-yong masih berharap Justin Hubner gabung ke Timnas U23 Indonesia. Seperti yang diketahui, Shin Tae-yong sempat dipusingkan terkait masalah pemanggilan pemain ini. Hal tersebut disebabkan karena beberapa klub menolak melepas pemainnya ke Timnas U23 Indonesia. Alasannya, yakni karena Piala Asia U23 2024 tak masuk agenda FIFA. Kali ini Nathan Chu Aon dipastikan akan bergabung setelah Ketua PSSI Erick Thohir berbicara langsung dengan klubnya di Belanda. Untuk Shin Tae-yong sendiri masih berharap Justin Hubner bisa bergabung ke Timnas U23 Indonesia. Hal ini disampaikan pelatih asal Korea Selatan itu tepat sebelum menjalani laga perdana melawan Qatar. Shin Tae Dua hal yang buat Shin Tae-yong pada arungi Piala Asia U23 2024. Hal tersebut didasari dari dua hal. Pertama adalah kenangan manis Shin Tae-yong di Qatar. Seperti yang diketahui, Piala Asia U23 2024 bakal digelar di Qatar. Hal ini bukan sesuatu yang baru bagi Shin Tae-yong. Pelatih berusia 54 tahun itu juga merasakan hal serupa saat menukangi Timnas U23 Korea Selatan di Piala Asia U23 2016 silam. Kala itu, Piala Asia U23 2016 juga dilangsungkan di Qatar. Shin Tae-yong sukses mempersembahkan tiket ke Olimpiade setelah membawa Timnas U23 Korea Selatan menjadi runner-up di Piala Asia U23 2016. Prestasi inilah yang kini coba diulangi oleh Shin Tae-yong bersama Timnas U23 Indonesia. Yang kedua, rasa percaya diri Shin Tae-yong semakin bertambah dengan hasil positif Timnas U23 Indonesia di 2 laga uji coba sebelum tampil di Piala Asia U23 2024. Timnas U23 Indonesia memang sempat menelan kekalahan dari Arab Saudi U23 pada laga uji coba pertamanya dengan skor 1-3. Namun, hasil lebih baik diperoleh skuad Garuda Muda pada laga kedua melawan Uni Emirat Arab U23. Pelatih Qatar jelang lawan Timnas U23 Indonesia pamerkan dua hal. Piala Asia U23 2024 bakal mulai digelar di Qatar pada hari ini. Sang tuan rumah lalu dihadapkan dengan Timnas U23 Indonesia pada laga pertama. Jelang laga ini, Ilidio Falo memamerkan dua hal yang membuat rasa percaya diri timnya meningkat. Pertama adalah dukungan penuh yang diberikan Federasi Sepak Bola Qatar. Menurutnya, pihak federasi telah memberikan yang terbaik kepada Timnas U23 Qatar dalam mempersiapkan diri menuju Piala Asia U23 2024. Dokumen tersebut meliputi infrastruktur hingga fasilitas. Kedua, Ilidio Falo menyinggung terkait prestasi Timnas Qatar senior. Perlu diketahui, Timnas Qatar baru saja meraih juara Piala Asia 2023 pada awal tahun 2024 lalu. Hal ini sekaligus membuat Qatar sukses mempertahankan gelar juara.
Iridio Vallo menilai kesuksesan tersebut turut memberikan semangat kepada timnas U23 Qatar agar meraih prestasi serupa. Satu grup dengan timnas U23 Indonesia, pelatih Yordania yakin tembus 3 besar. Sebagai informasi, Yordania tergabung dalam grup A Piala Asia U23 2024. Hal ini membuat Yordania harus bersaing dengan timnas U23 Indonesia. Terkait persaingan di grup A, Abu Zema merasa sangat optimis timnya mampu lolos ke babak selanjutnya. Hal tersebut tak terlepas dari keberhasilan timnas senior Yordania menembus final Piala Asia 2024. Abu Zema berharap prestasi timnas Yordania bisa menular ke timnya. Sementara itu, Abu Zema menegaskan bahwa target timnya adalah menembus 3 besar Piala Asia U23 2024. Hal tersebut bertujuan demi mengamankan tiket lolos langsung ke Olimpiade 2024. Yordania bakal melawan Australia pada laga perdana grup A Piala Asia U23 2024. Pertandingan nantinya terlaksana di Stadion Abdullah bin Nasser bin Khalifa, Doha. Tegas, pelatih Australia enggan anggap remeh timnas U23 Indonesia. Tony Finmar menegaskan tak ingin menganggap remeh lawannya termasuk timnas U23 Indonesia. Pelatih berusia 53 tahun itu menilai bahwa semua laga di grup A akan sulit. Meski begitu, Tony Finmar tetap optimis timnya mampu bersaing. Hal tersebut tak terlepas dari persiapan matang timnas U23 Australia menuju Piala Asia U23 2024. Bahkan, Tony Finmar mengabarkan bahwa timnya telah mempersiapkan diri selama 1 tahun untuk tampil di ajang yang terlaksana di Qatar tersebut. Persiapan kami sudah bagus selama 12 bulan terakhir. Kami memiliki skuad kolektif yang baik. Kami tahu bahwa Qatar, Yordania, dan Indonesia telah memiliki persiapan yang sangat baik menjelang turnamen ini. Jadi kami tahu bahwa pertandingan ini akan sangat bagus untuk diikuti. Dan kami tahu bahwa setiap pertandingan akan sulit dan diperebutkan dengan baik, kata Tony Finmar. Nathan Chu Aon datang, Shin Tae-yong coret 1 pemain timnas U23 Indonesia. Sebelumnya, Shin Tae-yong sudah mendaftarkan 23 pemain timnas U23 Indonesia yang tampil di Piala Asia U23 2024. Website resmi AFC juga sudah merilis daftar 23 pemain timnas U23 Indonesia. Meski begitu, PSSI masih belum mengumumkan secara resmi 23 nama timnas U23 Indonesia. PSSI ternyata masih berusaha untuk mendatangkan Nathan Chu Aon ke skuad Garuda Muda. Usaha tersebut ternyata berhasil. Sebab Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sukses melobi klub Nathan Chu Aon, SC Heerenveen. Klub asal Belanda itu mengizinkan Nathan Chu Aon untuk bergabung bersama timnas U23 Indonesia. Erick Thohir mengabarkan bahwa SC Heerenveen melepas Nathan Chu Aon pada 14 April 2024 atau sehari sebelum laga pembuka melawan Qatar. Kabar bergabungnya Nathan Chu Aon semakin menyuntik kekuatan timnas U23 Indonesia yang akan menghuni grup A bersama tuan rumah Qatar, Australia, dan Yordania. Meski Nathan Chu Aon datang, Shin Tae-yong belum memutuskan siapa pemain yang akan dicoret. Disinyalir pemain-pemain di posisi back sayap bisa dicoret Shin Tae-yong seperti Rio Fahmi, Pratama Arhan, Donitri Pamungkas, dan Zaki Ashraf. Tiga pemain Qatar yang wajib diwaspadai timnas U23 Indonesia. Seperti yang diketahui, Qatar merupakan lawan pertama timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024. Dua laga ini dijadwalkan terlaksana di Stadion Jassim bin Hamad, Doha, Qatar. Jelang pertandingan tersebut, kita mencoba memilih 3 pemain lawan yang patut diwaspadai. Nama pertama adalah Abdallah Sirot Hatim. Abdallah Sirot Hatim merupakan pemain berposisi sebagai bek sayap kanan. Pemain berusia 22 tahun itu kini memperkuat tim asal Qatar, Al Gharafah.
Abdallah Cyril Khatim tampil cukup mengesankan di Liga Qatar Musim 2024. Ia tercatat hampir selalu menjadi pilihan utama di Al-Harafah dan sukses mengantarkan timnya bertengger di peringkat kedua klasemen Liga Qatar 2024. Tak hanya kuat dalam bertahan, Abdallah Cyril Khatim juga kerap membantu serangan. Nama kedua adalah Tamam Mansour. Tamam Mansour merupakan pemain yang berposisi sebagai winger kiri. Pemain berusia 21 tahun itu kini memperkuat tim asal Qatar, Al Rayyan SC. Tamam Mansour memang belum mencetak gol pada musim ini. Namun, Tamam Mansour selalu mampu menunjukkan kualitasnya ketika memperkuat timnas. Tamam Mansour tercatat telah tampil bersama timnas U23 Qatar sebanyak 5 kali dengan torehan 3 gol. Di timnas senior, Tamam Mansour bermain sebanyak 10 kali dengan catatan 3 gol. Nama ketiga adalah Ahmed Al-Lawi. Ahmed Al-Lawi merupakan pemain yang berposisi sebagai striker. Ia kini membela klub yang sama dengan Tamam yakni Al Rayyan SC. Ahmed Al-Lawi bisa dikatakan menjadi salah satu wonderkid timnas Qatar. Pemain berusia 19 tahun itu berhasil menembus timnas senior Qatar. Ahmed Al-Lawi tercatat tampil sebanyak 3 kali bersama timnas Qatar dengan torehan 1 gol. Dilansir dari laman resmi AFC, Ahmed Al-Lawi memiliki beberapa keunggulan mulai dari kecepatan hingga keahlian mengeksekusi bola mati.